Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik sekalian, kaifa halukum, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita pada hari ini alhamdulillah ya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Oke, nah sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi bang sekalian silahkan dibuka buku mozaiknya 3A pada halaman 92 ya, halaman 92. Oke, coba perhatikan ya mengenai materi kita hari ini. Perhatikan, salah satu permainan yang menyenangkan untuk dimainkan bersama teman-teman adalah bentengan. Nah ya, bentengan merupakan permainan yang dimainkan secara berkelompok. Dalam bermain bentengan, selain berjalan, kamu juga akan berlari. Nah, ya. Jadi di sini ada sebuah permainan yang namanya permainan bentengan, ya. Coba perhatikan bagaimana cara melakukannya. Cara bermain bentengan sebagai berikut. Nah, perhatikan. 1. Buat 2 kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nah, ya, lumayan banyak ya. Jadi satu orang itu 4 sampai 5 orang. Ya, kita sekarang berada di rumah masing-masing, jadi belum bisa kita lakukan ya. Oke, yang kedua, masing-masing anggota harus menentukan bambu, tiang, dan batu bata. Nah ya, menggunakan alat bambu ataupun tiang ya dan batu bata. Itu alat yang harus kita gunakan dalam permainan bentengan. Dalam permainan bentengan ya. Yang ketiga, membuat kesepakatan wilayah kekuasaan. Nah, kita membuat wilayah kekuasaan. Misalkan ini kekuasaan wilayah kelompok 1 ya, ini wilayah kekuasaan wilayah kelompok 2 ya. Kita harus menentukan wilayah kita sendiri ya. Kita harus melakukan kesepakatan dengan kelompok lainnya ya. Oke, yang keempat ya, kelompok lawan akan menjadi tahanan bila memasuki kawasan kelompok lawan dan disentuh oleh lawan. Nah ya, ketika kita melakukan permainan bentengan ini ya, ketika dia sudah berjalan menuju wilayah kita, kemudian dia dapat kita tangkap ya, maka dia jadikan tahanan kita. Kalau dia berjalan menuju wilayah kita, kemudian kita tangkap ya, dapat oleh kita, maka dia menjadi tahanan ya. Itu permainan bentengan ya. Kemudian yang kelima, tahanan dapat dibebaskan kembali bila ada teman satu kelompok yang menyentuhnya. Nah ya, jadi ketika tahanan itu berada di wilayah kita, kemudian ada temannya untuk menyelamatkan kelompoknya tadi ya, itu menyentuh tangan dari tahanan tadi ya, dari kelompoknya tadi disentuhnya tangannya, maka dia akan bebas dari tahanan kita. Seperti itu ya. Insyaallah ya, kalau kita sudah normal, kita sudah belajar di sekolah, insyaallah kita praktikkan sama-sama ya permainan bentengan ini ya. Insyaallah seru ya. Insyaallah seru. Insyaallah kita praktekkan. Kalau kita melakukan praktek sendiri di rumah tentunya tidak bisa ya. Ini berkelompok ya, minimal 2 atau 3 orang ya, satu kelompok ya. Jadi kalau satu lawan satu, bentengnya tinggal ya, tinggal dan tidak seru ya, dan kurang seru kalau kita melakukan permainan ini 1 lawan 1 yang kurang seru. Yang bagusnya, yang serunya itu minimal 2 sampai 3 orang ya, minimal itu, supaya lebih asik, lebih seru melakukan permainan bentengan ya. Jadi ada yang menyerang dan ada juga yang menjaga benteng ya. Oke, yang keenam, kelompok dapat memenangkan permainan bila anggotanya tidak ada yang tersentuh lawan dan berhasil menyentuh benteng lawan. Nah, bagaimana kita memenangkan pertandingan tersebut ya? Kita menangkan pertandingan tersebut, lawannya sudah menjadi tahanan semua, ataupun kita bisa menyentuh benteng dari lawan. Nah, kalau kita bisa menyentuh benteng dari lawan, kita berhasil, kita menang. Kalau tangan kita bisa menyentuh benteng lawan. Kalau kita belum
bisa menyentuh benteng lawan, maka kita belum berhasil. Sampai lawan tadi habis menjadi tahanan dan sehingga kita mudah untuk menyentuh bentengnya ya. Ataupun kita dengan cara teliti, dengan cara tekun, ataupun dengan cara pintar supaya kita bisa untuk melakukan ataupun menangkap benteng tersebut ya. Oke, yang sekalian, insyaallah paham ya permainan benteng ya, permainan bentengan ya. Insyaallah kita praktekkan nantinya ya, kita lakukan berkelompok insyaallah. Oke, coba lihat bagian bawahnya ya, yuk pahami dan jawab ya. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Nah, 1. Bentengan adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia. Nah, ya, jadi permainan benteng ini adalah permainan tradisional lah sekalian ya. Permainan tradisional di Indonesia. Bentengan adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia. Kalau benar, centang, ya. Kalau tidak usah centang, ya, di X-kan saja. Oke, yang kedua, bentengan dimainkan oleh dua kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, ya, terdiri dari 5 orang, ya. Bagusnya per kelompok 5 orang, dua kelompok berarti 10 orang, ya. Yang ketiga, kelompok akan menang jika berhasil menyentuh anggota kelompok lain. Nah, benar tidak? Kalau benar centang, kalau salah X ya. Yang keempat, masing-masing kelompok menentukan tiang yang menjadi bentengnya. Nah, centang, benar atau tidak? Yang kelima, permainan bentengan dilakukan dengan berjalan dan berlari. Nah, silakan dicentang. Jika soalnya benar, centang. Kalau salah, X kan saja ya, tanda X. Oke, coba perhatikan bagian B ya, halaman 93. Halaman 93, jawablah pertanyaan berikut. 1. Gerakan apakah yang dilakukan dalam permainan bentengan? Nah, gerakan apa? Ya, silakan dijawab. Yang kedua, apakah yang kamu lakukan jika ada temanmu yang menjadi tahanan? Nah, apa? Misalkan teman kita ini dapat oleh musuh menjadi tahanan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita membiarkannya? Apakah kita berusaha untuk menangkap, untuk menyelamatkannya? Ya, silahkan dijawab ya. Yang ketiga, strategi apakah yang kamu gunakan untuk memenangkan permainan ini? Nah, kita menggunakan strategi apa supaya kita bisa memenangkan pertandingan permainan bentengan ini? Ya, apakah kita harus menangkap semua musuh? Apakah kita harus diam-diam untuk menyentuh bentengnya? Ya, silahkan. Strategi apa yang harus kita lakukan? Ya, oke sekalian, silakan dikerjakan ya, silakan dijawab. Sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bacakan tadi, silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan dibaca terlebih dahulu mengenai permainan bentengan ya. Oke ya. Oke, sekalian, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai sini ya untuk melakukan permainan bentengan ya. Untuk sementara ini kita bisa kita praktekkan ya, karena permainan ini per kelompok, jadi kita tidak bisa untuk mempraktekkan satu persatu ataupun sendiri-sendiri ya. Kita harus melakukan permainan ini harus per kelompok. Insya Allah nanti kita praktekkan di sekolah sama-sama biar lebih seru, biar lebih asik. Oke ya sekalian, mungkin saya cukupkan sampai sini untuk pembelajaran videonya ya. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah SWT mengampun. Marilah tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.